Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya tidak salah namanya Abdan ya? Iya. Itu nama dari kecil atau nama hijrahnya gitu? Nama hijrah. Nama hijrah ya. Kalau nama aslinya? Leong Chai. Siapa? Leong Chai. Lewen Chai. Itu kan kalau nggak salah nama Cina ya? Iya. Abdan orang Cina? Iya. Oh, yang Cina itu bapak atau ibu? Bapak. Bapak ya? Sampai sekarang bapak dan ibu masih sama-sama? Bapak sudah meninggal. Pak ibu nikah lagi. Oh gitu. Jadi bapak meninggal, terus ibu menikah lagi gitu ya? Nikahnya sama orang Cina lagi? Jawa Barat. Orang Jawa Barat ya? Umur berapa Abdan bapak meninggal? Kisarannya kayak Hanif dan Sakir. Masih kecil ya? Tapi Abdan pernah nggak dengar cerita bagaimana sejarahnya sehingga bapaknya dengan ibunya itu bisa ketemu gitu? Kan orang Cina gitu ya? Ibu orang mana tadi? Dayak. Orang Dayak ya? Gimana itu ceritanya bisa ketemu orang Cina dengan orang Dayak? Banyak ibu sih ceritanya itu dia kan pergi ke pasar sambil belanja kan bahan-bahan pribadi, sekarang membeli baju kan. Iya. Pertama kali ketemunya ya di toko menjual baju. Di toko di kampungnya sana gitu ya? Iya. Terus langsung kenalan gitu ya? Tapi Abdan sempat nggak lihat bapaknya yang Cina itu? Nggak sempat. Nggak sempat ya? Kalau bayangannya ya ada. Oh, masih sempat ya? Oh gitu. Tapi setelah bapak meninggal, ibu nggak pernah memperkenalkan dengan keluarganya bapak yang Cina itu nggak? Pernah ya? Jadi setelah bapak meninggal itu hubungan dengan keluarga bapak itu putus sama sekali gitu ya? Waktu itu kan bapak udah meninggal gitu ya? Terus bapak nikah, ibu nikah lagi. Abdan kesini itu setelah ibu menikah lagi atau sebelumnya? Setelah menikah. Setelah menikah ya. Jadi yang bawa ke sini itu bapak sambung gitu ya? Iya. Umur berapa Abdan masuk di pondok pesantren Hidayatullah? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD ya. Kalau kelas 5 SD itu masih kecil sekali gitu ya. Kecil sekali. Sekarang 12 kan. Jadi yang ngantar ke sini tuh bapak ya, bapak sambung gitu. Sama temannya. Sama temannya. Terus gimana ceritanya? Bapak sambungnya itu memang sudah kenal Hidayatullah sebelum nikah sama ibu atau belum gitu? Atau ada yang memperkenalkan gitu? Ada temannya. Ada temannya ya? Temannya itu orang Hidayatullah? Bukan orang-orang jemaah tablik. Jemaah tablik tapi dia kenal Hidayatullah gitu ya? Suka nyari pondok. Oh gitu. Sekalian masukin para santri-santri. Berarti temannya bapak itu, bapak sambungnya itu orang tablik gitu ya? Oh, yang selalu keliling itu, jadi akhirnya dia kenal Hidayatullah gitu ya? Tapi kan di mana lagi kampungnya? Desa Magalau Hilir. Desa Magalau Ilir itu kecamatan apa itu? Pumpang Barat. Pumpang Barat ya. Itu sudah masuk Kalsel ya? Ini kan di Kalsel itu kan banyak pesantren gitu ya. Kenapa bapaknya itu waktu itu tidak memilih pondok pesantren yang ada di Kalsel gitu? Soalnya kan banyak ya, pesantrennya banyak, kemudian pesantrennya juga besar gitu, banyak kiainya, ulamanya. Kenapa tidak milih pondok pesantren di sana? Malah memilih Hidayatullah di Kuaro ini yang tempatnya sangat jauh ya. Belum tahu sih, belum pernah dijelasin sama bapak. Ya, waktu itu memang Abdan ikut aja gitu ya, punya apa kata bapak gitu ya. Jadi selama Abdan di Hidayatullah Kuaro itu, bapak dan ibu sudah pernah jenguk ke sini? Pernah ya? Sudah pernah ke sini semuanya ya? Masya Allah. Pas tanggal 10 bulan
liburan gitu ya. Nah, waktu itu kan Abdan masuk pondok itu kan masih sangat kecil gitu ya. Bagaimana perasaannya waktu itu? Ya baru-baru yang nggak tahu apa-apa, diam terus di dalam kamar ya sama Gitu ya. lama-lama ketemu semua saat sini saat barai namanya. Apa ya dia cenderung menjelang 3 hari kemudian nggak ketemu. Oh gitu. Tapi sempat goncang enggak ya? Pernah goncang? Sering ya. Tapi sekarang enggak sudah ya. Sekarang sudah kelas berapa? Kelas 11. 11 ya. Berarti kalau dari kelas 5 sekarang kelas 11 berarti sudah 6 tahunan ya. Lebih 6 tahun ya. Cukup lama juga. Terus pekerjaan Bapak Ibu di sana apa? Di kampung? Mirip-mirip kayak petugas masjid. Oh gitu, jaga kayak kaum gitu ya. Abdan pernah enggak dikirimi selama tinggal di pondok pesantren Hidayatullah? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Tidak pernah ya. Jadi untuk di sini kan yang ditanggung cuma makan dan tempat tinggal gitu ya. Terus untuk keperluannya seperti sabun dan lain sebagainya itu dari mana? Hasil kerja. Kerja ya. Boleh tahu Abdan kerja apa? Iya, ternak domba. Ternak domba gitu ya. Oh ikut sama orang, salah satu warga di sini yang ada ternaknya, membantuin gitu ya. Setelah itu digaji. Dan itu cukup gitu ya. Cukup untuk beli sabun, beli pakaian dan lain-lain. Ya Abdan kan sudah cukup lama di sini ya, sudah dari kecil ya sampai sekarang. Kira-kira apa suka dukanya selama mondok di pondok pesantren kayak itulah? Kira-kira ya artinya yang disuka itu apa-apa saja dan yang kadang-kadang bikin kesal, nggak enak itu apa-apa saja. Coba diceritakan sedikit biar nanti penonton tahu kan. Saya sih kadang itu artinya ya banyak teman, banyak bisa ya saling tukar pikir misalnya dan lain-lain. Ya kalau banyak teman kan pasti gitu ya, karena dan latar belakangnya kan beda-beda gitu ya. Sukunya juga beda-beda, kemudian kita berbaur dengan dia, jadi enak ya gitu ya, banyak pengalaman-pengalaman. Yang bikin jengkelnya ya santri yang mana ngosok, ngeri, ambil barang teman. Ya, itu ya yang kadang-kadang bikin jengkel gitu ya. Artinya kadang-kadang dia mengambil barang kita tanpa minta izin gitu ya. Mungkin ada juga yang minta izin gitu ya, tapi ada juga yang dipakai saja. Yang minta izin tapi ujungnya nggak dikembalikan. Nggak dikembalikan, ya. Itu yang biasa yang seperti itu tuh santri lama atau yang baru-baru? Kan. Lama ya. Yang memang mungkin basicnya bandel gitu ya di rumahnya. Ya karena memang kan di pondok pesantren ini kan yang masuk kan latar belakangnya beda-beda gitu ya. Ada memang yang di luar nakal, kemudian masuk, ya tentunya enggak langsung jadi baik gitu ya, karena di pesantren ini kan seperti bengkel gitu ya. Yang namanya bengkel, kalau ada barang rusak masuk mobil atau motor kan, ya tentunya ada yang bisa baik, ada yang tidak gitu ya. Ada yang cepat bisa diperbaiki, ada yang lama. Ya mungkin seperti itulah gambarannya di sini gitu ya. Jadi tidak semua santri yang masuk itu bisa jadi baik semua ya. Ada mungkin malah tambah rusak gitu ya, karena lingkungan. Seperti itu ya. Kalau nggak salah sekarang saya lihat ada adiknya yang dibawa ke sini ya. Itu ada seibu ya, tapi bapaknya beda ya. Itu yang bawa ke sini adiknya itu kemauan, apakah Abdan yang panggil atau memang bapaknya yang mau mengirim ke sini gitu? Bapak sama ibu yang mau kirim. Bapak mau ke sini ya. Pertimbangannya apa? Mungkin karena melihat Abdan gitu ya, sudah banyak berubah gitu ya, tambah dewasa, kemudian rajin, kemudian sikapnya juga bagus, akhlaknya bagus. Mungkin dari itu kali ya, sehingga bapak ibunya tertarik untuk membawa ke sini adik-adiknya lagi ya. Mungkin. Tapi dengan kedatangannya adik-adiknya itu apa tidak mengganggu kegiatan belajar Abdan gitu? Nggak terlalu sih, mungkin
sama tingkat disiplin harus besar. Oh gitu ya. Jadi ujiannya selalu makin berat ya. Ya karena mungkin Abdan aja untuk bertahan di sini kan berat gitu ya. Mondok seperti ini kan berat, jauh dari orang tua, kemudian segala-galanya dibatasi. Ditambah lagi ada adik 2, itu luar biasa ya perjuangannya gitu ya. Ya, tapi itu kan tidak semuanya loh ya, tidak semua santri itu mendapat ujian seperti itu. Artinya santri-santri pilihan saja ya, seperti Abdan ini mungkin Allah itu tahu bahwa Abdan itu mampu gitu ya, sehingga dikasih tugas berat lagi sama adiknya gitu. Tapi adiknya tuh gimana selama di sini, pernah goncang enggak minta pulang gitu? Nggak pernah goncang selagi ada kakaknya. Oh gitu ya, selagi ada Abdan di sini dia enjoy aja gitu ya. Tapi gimana selama di sini Abdan dengan teman-temannya, di hubungannya di asrama itu seperti apa? Ya mungkin ada hal-hal yang paling berkesan dengan teman-temannya gitu ya, selama bersama-sama di sini. Kira-kira apa yang Abdan bisa sampaikan, rasakan selama bertemu dengan teman-temannya di sini? Teman-temannya itu kan latar belakangnya beda-beda gitu ya. Ya namanya manusia kan ya pasti ada baik, ada juga yang kurang baik gitu ya. Walaupun di pondok. Tapi bagaimana deh menurut Abdan dengan teman-temannya di asrama itu? Atau bagaimana Abdan menyikapi ketika ada teman-temannya yang gimana gitu ya, bandel, susah diatur? Ya seperti tadi itu yang Abdan bilang, kadang-kadang gosok, ya, ngambil barang tidak bilang-bilang. Itu bagaimana sikap Abdan kalau ada yang seperti itu? Ya sabar aja lewati ujian. Sabar gitu ya, karena kita sadar bahwa itu ujian gitu ya. Ya namanya ujian ya harus dihadapi gitu ya. Saya kalau marah juga ya tidak ada juga gunanya gitu ya, namanya teman seperti itu. Jadi Abdan selama di sini itu sudah berapa kali orang tuanya ke sini? Baru 2 kali. Berapa kali ya, bapak dan ibu. Jadi kalau bapak ibu ke sini itu naik apa? Kan cukup jauh ya kampungnya tuh ya. Pakai mobil. Mobilnya teman ayah. Oh, mobil rental gitu ya. Biasanya kalau pakai mobil angkot itu susah gitu ya jalurnya ya. Mesti ke kota mungkin dulu, terminal, jadi rental gitu. Terus Abdan sendiri kalau pulang gimana? Naik bis Damri. Naik bis Damri tuh naiknya di mana? Di depan ini. Oh ada ya, ada yang lewat depan, lewat jalan poros ini. Terus nanti turunnya di mana? Di terminal perbatasan Kalsel. Terminal perbatasan Kalsel di Tanjung Tabaro atau di daerah mana? Senayan. Oh Senayan. Berarti lewat Petangis gitu ya, lewat Grogot ya. Oh, tapi jalannya bagus ke sana ya. Lumayan bagus. Oh ya, tadi belum sempat kita tanyakan ya. Pasti kan orang tuanya mengirim Abdan ke sini ada tujuannya gitu ya. Dan bahkan juga Abdan kan seperti itu juga ya, masuk mondok itu tentunya ada keinginannya gitu ya. Ya, jadi kira-kira apa tujuan Abdan bergabung di Pondok Pesantren Hidayatullah? Salah satunya ingin bisa menguasai semua materi. Terutama materi agama tentunya ya. Karena di sini kan pelajarannya lebih banyak agama gitu ya. Selain itu, kira apa lagi? Belajar adab. Adab, ya. Banyak lagi. Ya. Di sini kan banyak yang bisa kita pelajari ya. Kalau di pesantren itu kan banyak yang bisa kita pelajari. Selain adab tadi, ya tentunya untuk memperbaiki bacaan gitu ya. Bacaan Al-Quran. Terus bisa menghafal gitu ya. Sudah menghafal juga. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan gitu ya. Terus kita juga bisa ceramah gitu ya. Ceramah, khutbah dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi imam. Itu kan modal besar gitu ya. Itu barangkali yang mungkin aneh ya, pelajaran yang paling berharga di sini gitu ya.
selama di sini. Tapi Abdan ada ndak kendalanya ketika mempelajari semua yang tadi itu, seperti belajar mengaji, latihan ceramah, latihan khutbah, menghafal Al-Quran, hadis, ada ndak tantangannya atau hal-hal yang memberatkan gitu sehingga sulit untuk menghafal dan lain sebagainya? Saatnya sih saya ini orangnya cepat lupa, masalahnya di situ. Oh, cepat lupa gitu ya. Tapi kalau menghafalnya cepat? Lambat juga ya. Tapi kalau kerja jadi gitu ya. Ya memang sih kita, yang namanya manusia itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda gitu ya. Ada memang yang bisa menghafal Al-Quran, dai dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang tidak bisa menghafal tapi kerja bagus gitu ya. Ya mungkin salah satunya Abdan lah gitu ya. Menghafal sebagaimana disampaikan tadi, lambat, kemudian susah menghafalnya, tapi kalau kerja jadi ya. Ya itu aja yang dikembangkan gitu ya, kejujuran, keuletan, kemudian apalagi kepedulian gitu ya dengan lingkungan, melihat sesuatu yang kotor dibersihkan, lampu sudah waktunya mati belum dimatikan, itu kan hal-hal yang kelihatan kecil tapi kalau orang tidak peduli itu dicuekin aja gitu ya. Masalah. Jadi alhamdulillah selama di sini banyak perubahan gitu ya. Kira-kira seandainya di tempat ini ya, atau ya bisa jadi nanti suatu saat nanti bapak ibunya Abdan mau nonton videonya ini, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan Abdan kepada kedua orang tuanya? Bisa menghadap kamera ya. Ya mungkin ucapan terima kasih gitu ya, sudah dimasukkan di pondok, kemudian permohonan maaf karena selama ini mungkin banyak merepotkan orang tua dan lain sebagainya. Atau saat ini kan usia Abdan ini kan kalau tinggal di rumah kan bisa banyak membantu orang tua gitu ya, mungkin ya membantu di masjid, bersihkan masjid, atau mungkin kalau orang tuanya punya kebun ya bisa membantu orang tua di kebun ya. Coba Abdan sampaikan, kira pesan apa yang ingin disampaikan kepada kedua orang tuanya? Sampaikan aja ya. Ya mungkin permohonan maaf kita, atau terima kasih sudah dikirim di pondok sehingga ya bisa menjadi luar biasa lah gitu ya. Ngaji, sudah bisa ngaji, salatnya berjamaah terus, bisa jadi imam ya. Bahkan sudah bisa ceramah kan, khutbah juga sudah bisa. Sampaikan aja ke orang tuanya supaya nanti suatu saat nanti kalau ditonton video ini orang tuanya bisa ya mungkin terharu atau gimana gitu. Sampaikan aja. Saya cuma mohon doain selalu anak saya. Oh iya. Dan saya juga minta maaf pada ayah dan ibu yang pernah, siapa tahu pernah yang saya sakiti hatinya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan saya mohon selalu semoga ayah dan ibu selalu dan saya bisa jadi hafiz Al-Quran. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan harapannya Abdan orang tuanya mendengarkan gitu ya, betul didoakan dan dimaafkan kesalahannya selama ini ya, yang tentunya disengaja dan tidak disengaja gitu ya. Ya baik.